Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safta, gimana nih kabarnya? Sudah lama nih kita tidak berbincang-bincang di podcast Safta. Kali ini kita bersama dengan Ustazah Farida. Halo Ustazah Farida. Halo Fiona. Gimana nih kabarnya Us? Alhamdulillah baik. Vio, apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga. Us, mengenai adab seorang siswa yang mencari ilmu, itu kira-kira gimana ya Us? Mungkin bisa nih kita sharing-sharing di episode kali ini. Kebetulan kan Ustazah Farida juga guru agama di sini kan ya? Nah, iya Vio. Jadi sebelum kita tahu apa saja sih adab dalam mencari ilmu, kita harus tahu dulu Vio tentang apa itu adab dan bagaimana hukumnya mencari ilmu dalam pandangan Islam. Kira-kira adab itu apa sih Us? Nah, adab itu seperti aturan atau norma yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau hukumnya mencari ilmu dalam Islam, yaitu hukumnya wajib. Seperti yang terdapat pada hadis, yaitu thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kira-kira apa aja sih Us adab dalam mencari ilmu itu? View juga penasaran sih tentang adab dalam mencari ilmu itu. Jadi ada beberapa adab sebenarnya Fiona dalam Islam. Adab mencari ilmu itu ada beberapa. Tapi di sini Ustazah akan memberikan poin-poinnya saja gitu. Jadi yang pertama adab dalam mencari ilmu yaitu memperbaharui niat. Dalam bahasa Arab yaitu tajdidun niyah gitu. Karena apa? Niat itu adalah hal yang utama dalam melakukan suatu perbuatan. Nah, mungkin masih banyak ya pelajar atau mahasiswa atau siswa-siswi yang sekolah itu niatnya untuk belajar, untuk ke sekolah itu niatnya untuk bertemu sama teman-teman, kemudian supaya mendapatkan uang jajan, kemudian takut dimarahin orang tua, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Nah, sebenarnya seperti itu, niat seperti itu salah dalam Islam. Nah, niatnya apa, Vio? Kalau dalam Islam yang benar dalam menuntut ilmu, yaitu dengan cara atau dengan niatnya ibadah atau lillahi ta'ala, diniatkan mencari ilmu karena Allah gitu. Jadi apapun yang nantinya kita akan lakukan harus didasari dengan niat, gitu ya Us ya? Iya, karena niat itu juga sebagai syarat untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya puasa, kita tidak niat untuk melakukan puasa, maka ya ibadahnya atau puasanya menjadi sia-sia gitu. Karena niat merupakan rukun dari puasa. Kalau yang kedua, adabnya yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Gitu. Jadi yang kedua yaitu bersungguh-sungguh seperti kata mutiara atau mahfudot manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, kata mutiara ini bukan hanya diterapkan dalam belajar saja, gitu, dalam bekerja, dalam semua hal. Ya, yang barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses, akan berhasil. Yang ketiga yaitu bertawakal dan berdoa. Kenapa kita harus bertawakal dan berdoa? Karena doa itu adalah senjata utama bagi orang-orang muslim. Gitu. Kita sebagai orang muslim ya senjata yang utama berdoa kepada Allah. Gitu. Karena kita cuma berusaha belajar saja tanpa doa itu dinamakan sombong. Sombong. Iya enggak? Iya, Kita belajar terus tanpa berdoa, berarti kita melalaikan Allah. Berarti kita sombong kepada Allah. Kalau yang Vio tahu ya, itu ada istilahnya jalur langit. Jadi kita benar-benar tawakal dan berdoa kepada Allah. Kalau itu gimana ya Bos ya? Nah, maka dari itu, kalau untuk mencapai kesuksesan bukan hanya dengan belajar saja atau berdoa saja, tapi dua-duanya, belajar dan berdoa. Gitu. Ketika cuma berdoa saja tanpa belajar, namanya kita juga sombong karena cuma mengharapkan pertolongan Allah tapi kita tidak berusaha. Tapi berusaha tanpa doa, kita juga termasuk sombong karena kita cuma menggantungkan pada kemampuan diri kita tanpa berpegang teguh sama Allah. Jadi harus seimbang dua-duanya, berdoa dan belajar. Jadi begitu ya Us ya? Ya. Iya. Kira-kira gimana sih Us cara kita menanggapi teman-teman yang adabnya masih kurang? Biasanya yang Vio lihat itu ada beberapa teman Vio yang jikalau ada guru itu mereka tidak menyapa atau memberi salam tapi hanya lewat begitu. Nah, jadi
Seperti itu contohnya, yaitu dalam Islam. Nah, cara berdakwah atau cara untuk memberikan nasihat atau menegur seseorang itu bisa dilakukan dengan dua cara, Vio. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nahl, surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu. Jadi dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat itu harus dengan dua cara. Yang pertama, memberikan hikmah atau memberikan pelajaran, pengajaran dengan cara yang baik, dengan cara menasehati dengan yang baik. Yang kedua, yaitu menurut Islam, berdakwah itu juga bisa dilakukan dengan cara berdebat yang baik. Gitu. Jadi kalau kita misalnya melihat teman kita yang kurang sopan terhadap guru, ya harus diberikan nasihat dengan cara yang baik, tidak memaksakan dan tidak dengan cara yang jelek atau dengan cara marah-marah. Nah, itu juga tidak diperbolehkan, Vio. Tapi kita kan sudah mencoba menegur dengan cara yang baik ya. Tetapi anak tersebut masih keras kepala dengan prinsipnya kayak aku ini nggak salah. Kalau gitu gimana ya, Us? Kan saya sendiri kan juga bingung jadinya. Jadi kalau seperti itu ya kita harus berusaha untuk menasehati yang pertama tadi kan. Menasehati dengan baik, memberikan nasihat. Kalau masih seperti itu berarti dilihat apakah ilmu yang didapat selama ini bermanfaat atau tidak. Karena Vio gitu, ilmu yang bermanfaat itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Nah, misalnya kalau ilmu yang kita dapat sehari-hari kita manfaatkan, ilmu itu bermanfaat, itu juga bisa mempengaruhi perilaku kita terhadap orang lain. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu kan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa memperbaiki akhlak kita juga dalam sehari-hari. Itu, Vio. Oh, jadi begitu ya, Us ya? Ya. Dan salah satu cara juga atau adab mencari ilmu itu juga menghindari maksiat, Vio. Menghindari maksiat? Maksiatnya itu dalam bentuk apa, Ustaz? Maksiat tadi contohnya tidak hormat kepada guru, tidur di kelas, tidak memperhatikan materi, Vio, melanggar peraturan sekolah, kemudian pergaulan bebas, berzina itu termasuk maksiat. Nah, karena apa? Pernah suatu saat Imam Syafi'i, nah itu bertanya kepada gurunya, yaitu bernama Imam Waqi'. Nah, dalam hadis disebutkan juga syakautu ila waqi'i su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Gitu. Jadi Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Waqi', kenapa hafalannya itu susah? Kenapa Imam Syafi'i itu susah dalam hafalan? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi gitu. Nah, Imam Waqi' gurunya tadi memberikan nasihat untuk menjauhkan diri dari maksiat. Kenapa ilmu dan maksiat itu saling bertentangan? Di annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Gitu. Maka dari itu ilmu dan maksiat adalah segala sesuatu yang sangat bertentangan. Kalau kita suka bermaksiat, maka kita akan susah untuk mendapatkan ilmu yang kita dapat atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu, Vio. Jadi begitu ya, Us ya? Iya, salah satunya adalah menjauhi kemaksiatan. Baik Sobat Safta, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam episode kali ini yaitu hendaknya kita sebagai seorang pelajar harus selalu menjaga adab-adab dalam mencari ilmu. Di antaranya yang pertama, selalu memperbarui niat. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, berdoa dan menjauhi maksiat. Jadi begitu Sobat Safta. Semoga apa yang kita sharing di episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap semangat dalam mencari ilmu, jangan putus asa, dan jangan lupakan adab. Oke, terima kasih Ustazah Farida. Sama-sama, Fiona. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Saya Fiona Gatanduraini. Saya Farida. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.